Memang ini khusus Pak. Dan lalat ini tidak makan, jadi enggak steril lah, enggak jorok. Lalat ini cuma hanya minum aja. Nah kita kasih minum paling di sini di tenggeran ini, tempat tenggeran dia. Kita kasih minum. Nah itu tempat penyebabnya. Penyebab telur namanya Aegis, dan itu yang di ember-ember itu adalah untuk kamuflase mereka. Jadi untuk memancing si telur itu mau bertelur di tempat makanan. Nah itu kan pembau namanya esen. Jadi kita sampah organik dari buah-buahan kita busukin, kita bikin bubur, kita taruh dalam ember itu. Nah, untuk memancing si lalat betina itu bertelur di tempatnya. Nah biasanya kan lalat tuh namanya lalat pasti kan kasih telur di tempat-tempat ada makanan. Nah itu tuh kamuflase mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Saya akan mendatangi tempat pengembang biakan mogot. Karena di wilayah saya di Kelurahan Paledang ada pengembangan biakan mogot di Dinas Lingkungan Hidup. Sekarang saya akan menemui Bapak Budi yang dia sebagai di Dinas Lingkungan Hidup ini, dia sebagai pengembang biak mogot ini. Sekarang kita akan datang ke tempat pengembang biakan di Dinas DLHK. Raja, kita sekarang berangkat. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Pak Budi, saya dari Koramil Bogor Tengah. Bahwa di sini ada budidaya mogot. Saya sekarang di sini ingin tahu nih Pak, cara pembuatan budidaya mogot ini. Mungkin Bapak Budi sekarang bisa menerangkan cara awal bikin mogot ini dan nanti dikirimnya kemana aja. Silakan Pak. Ini aja Pak. Mulai dari pembibitan Pak. Oh, ini yang pembibitannya ini Pak ya? Ini adalah fase maggot untuk menjadi pupa. Ini namanya biopon migrasi. Nah, dia agak berbeda, dia ada kemiringan. Karena untuk migrasi mereka setelah jadi hitam, dia akan lari sendiri seperti ini, akan jatuh ke penampungan di sana. Nah, ya. Setelah jadi di sana, baru kita masuk ke bibit asmara di sana. Oh, jadi yang hitam ini buat bibit ini ya? Nah, ini namanya pupa. Pupa itu adalah maggot yang setelah menjadi hitam. Nah, ini namanya pupa. Pupa ya. Pupa atau lebih ke kepompong lah. Kepompong dari lalat BSF. Namanya pupa. Setelah ini kita masuk ke bilik asmara yang di sana. Oh, yang ada lalat-lalat itu Pak ya? Untuk pengembangan si BSF, larva BSF itu menjadi lalat. Nah, setelah jadi lalat, kisaran antara larva ke lalat itu biasanya antara 5 sampai 7 hari. 1 mingguan ya? 1 minggu dia akan menetas jadi lalat. Dan lalat betina dan lalat jantan itu akan kawin setelah masa antara 6 hari. Setelah kawin, lalat pejantan akan mati. Kemudian betinanya bertelur dan mati juga. Di sana ada Aegis untuk penyebab telurnya. Nah, fase kedua setelah jadi pembibitan, baru kita fase ke namanya pelebaran bibit. Ini kebetulan kita masih ada nih Pak. Oh, itu bibitnya Pak ya? Ini bibit yang kita lepasin. Nah, ini telur penetasannya seperti ini Pak. Oh, gitu ya. Kita terusin. Ini adalah telur-telurnya, bentuk telurnya. Kebetulan kita udah mulai habis. Ya, ini telur terakhir. Ini sudah pada netas, sudah pada jatuh di bawah. Di bawah udah mulai banyak. Berarti ini siap ditebar juga ini Pak? Nah, kecil-kecil banget ya. Iya. Nah, setelah 5 hari, kita biasanya untuk penebaran tuh kita penetasan selama 5 hari Pak. Jadi untuk menetas minimal 90% kita udah selesai menetas semua, baru kita masuk ke namanya biopon pembesaran. Biopon pembesaran. Nah, ini setelah 5 hari di sana, baru kita masuk namanya area pembesaran atau biopon pembesaran. Sebelum kita tebar bibit setelah yang menetas di bak sana Pak, ini kita siapkan dulu. Sampah organik, sampah fast food atau sampah rumah tangga kita taruh di sini. Kisarannya antara dalam 1 gram telur itu kita memerlukan 2 kilo sampah. Sampah, iya. Untuk makan mereka.
Misalnya kalau di sana ada 20 gram kita netesin, berarti kita perlu sampah di dalam bioponin 40 kilo. Nah, setelah tersedia 40 kilo, kita tebar sampai baby larva itu semua dengan dedek-dedeknya, Pak. Semua masukin aja sini, tebar. Selama 3 hari, nggak perlu kasih makan karena baby larva itu makan masih sedikit. Biarkan selama 3 hari. Setelah 3 hari kita sortir biasanya. Kalau kita pakai mesin pencacah dibikin bubur nggak perlu ada penyakit dari begini, Pak. Kebetulan kita karena kita coba edukasi ke masyarakat yang nggak punya mesin, ya kita coba seadanya untuk mengedukasi masyarakat. Jadi apapun juga seperti ini kita nggak cacah nggak apa-apa, tapi kita masukin. Setelah 3 hari pembesaran itu kita baru sortir nih. Seperti ini kan nggak kemakan sama baby larva nih. Ini kita pasti akan sortir ini. Baru kita kasih makan. Setelah 3 hari di fase pembesaran, dari bibit 3 hari ke sini, terus kasih makan 3 hari, hari keempat atau hari misalnya 5 hari di sini hari keempat, berarti hari ke-9 dari telur, baru kita kasih makan. Berarti dari pembibitan itu sampai ke sini berapa minggu jaraknya? Jarak sampai panen itu, Pak? Dari telur kita ngambil telur sampai ke panen itu hanya 18 hari. 18 hari ya. 18 hari kita udah panen. Dan dari masa kalau kita mau maju ke fase siklusnya, berarti dari bibit larva ini yang udah besar, yang udah panen misalnya yang usia 18 hari itu kita sisain untuk bibit. Nah itu fase untuk jadi prepupa dan pupa itu kisaran antara 25 sampai 35 hari. Tuh, fasenya biasanya 30 harian udah jadi pupa. Nah, itu kita balik lagi ke sana. Jadi siklusnya ketemu kalau gitu. Berputar. Kalau untuk pembesaran cuma 18 hari. Dan ngasih makannya juga nggak terlalu tiap hari. Jadi misalnya kalau misalnya 18 hari kita panen, 5 hari kita nggak kasih makan. Berarti kita fase penetasan. 5 hari penetasan hanya redak aja. Masa ke hari ke-6 kita baru kasih makan. Kita dikasih makan lagi fase ke hari ke-9. Hari 9, 10, 11 sampai 17 kita off, nggak perlu kasih makan karena kita fase panen. Siap panen Nah, ya. hari ke-17 tuh kita nggak usah kasih makan. Karena untuk menjaga si kadar airnya nggak terlalu banyak. Jadi pas panennya kita gampang. Jadi seperti sana kering, panennya gampang, kita pilah gampang. Hari kita jual. Terus dijual paling jauh kemana aja itu, Pak? Untuk pemasaran hasil panennya itu? Ya, untuk pemasaran sekarang kita bekerja sama dengan komunitas peternak ayam, Iya. ikan, komunitas pengunjung. Terjauh kita sampai ke Cianjur. Cianjur ya, paling jauh. Cianjur, Jakarta. Mungkin Pak bisa lihat ke itu tuh, apa bibit yang ada lalabel? Enggak. Ini adalah fase budidaya pembibitan. Ini ruangan ini dinamakan oleh kita, bahasa populernya dalam pengembangan maggot ini adalah bilik asmara. Kenapa dikatakan bilik asmara adalah tempat perkawinan mereka, terjerat dan kawin dan bertelur di sini. Jadi di sini tempat reproduksi mereka. Ini kita pakai ukuran 2 kali 3 meter. Dan kapasitas ini bisa nyampe, pupa itu yang masuk ke sini bisa sampai 50 kilo dan hasilnya bisa di atas 1,5 kilo panen telur. Dalam 5 kali atau 6 kali panen kita bisa dapat 1 kilo telur. Nah fase ini dari pupa ke lalat itu kisaran 5 sampai 7 hari dari pupa untuk menetas jadi lalat. Setelah menetas jadi lalat, fase hidup pejantannya juga sama 5 sampai 7 hari, paling lama 8 hari. Dia akan kawin. Setelah kawin mati ya. Pejantan mati. Dan betinanya akan mengandung 6 harian, antara 6 hari sampai 1 mingguan lah rata-rata begitu. 6 hari dia akan bertelur di tempat sana. Yang di ember-ember itu Pak ya? Ya, ini yang kotak-kotak kayu itu namanya ibis, adalah tempat menjebak telur si lalat BSF itu untuk bertelur di tempatnya. Di sana. Dan ember-ember itu adalah pembau atau esen. Esen itu dari biasanya kita pakai limbah dari sari buah yang bisa bau, mencium bau. Bisa buah nanas atau segala macam. Kita taruh di sana, kita menjadi bubur, kita kasih air, kita aduk, dan di situ memancing. Untuk memancing lalat betina itu bertelur di tempatnya. Karena sifat alami seorang ibu ya, kalau dia bertelur pasti akan menentukan calon anakannya pasti tempat makanan. Jangan sampai anak panen mereka mati.
Jadi secara naluri mereka akan bertelur di tempat makanan. Dan di sana untuk kamuflase makanan itu kita terjebak dengan pembau. Panen telurnya juga bisa panen 2 hari sekali, Pak. Oh gitu ya, jadi cepat amat, Ya. cepat juga ya Pak ya. Cepat, 2 hari sekali kita panen. 2 hari Kita ambil. langsung panen, 2 hari langsung panen cepat. Ya, dan ciri-cirinya kalau kita misal kita mulai awal masukin larva ke dalam, lalat udah ada dan udah berkawin, kita bisa lihat kalau si Aegis itu ada telur tidaknya, kita bisa lihat dari bangkilan. Kalau bangkilan tinggi sedikit berarti itu pasti pejantan aja yang mati. Setelah kawin baru mati. Jadi betinanya masih mengandung dan masih berterbangan. Tapi udah banyak di bawah lalat mati, itu dipastikan lalat betina udah bertelur dan mati. Nah itu masa kita untuk ngambil telur. Nah itu setelah panen pertama itu 2 hari sekali kita bisa ambil sampai habis lalat. Berarti ini yang terbang-terbang ini juga nanti kemungkinan kalau sudah telur mati juga Mati Pak, ya? semua. Ini kan habis, Bro. Di Iya. sana udah bangkainya banyak Iya. sekali itu. Nah itu juga bisa pakai esen juga. Oh, jadi nanti yang mati juga itu nanti bisa dimanfaatin juga Pak, Bisa jadi? dimanfaatin untuk pakan ayam sama ikan bisa. Pokoknya. Ya. Ya Pak Budi, terima kasih ya Siap. atas penjelasannya. Saya juga di sini jadi mengetahui bahwa budidaya mogot ini ya untuk masyarakat juga sebenarnya Sangat menguntungkan. bisa menguntungkan juga ya. Ya. Nggak terlalu istilahnya nggak terlalu rumit juga Ya, untuk sederhana. perkembangbiakan di ya sederhana lah. Makasih ya Pak Siap. Budi atas penjelasannya. Dukung terus channel saya BBS Channel.